Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Tribuners yang berbahagia, yang pada saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa, alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-Nya yang diberikan dan dilimpahkan kepada kita yang tak pernah putus hingga saat ini kita terima, kita dapatkan. Alhamdulillah dengan semua nikmat itu, terutama kita semua dalam keadaan sehat dan pada hari ini kita masih terus bisa melanjutkan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lain yang disunnahkan kepada kita untuk kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah pada hari ini, pada sore ini, kita sudah berada di hampir di penghujung bulan puasa atau di penghujung bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Artinya sudah hampir 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa ini. Sudah hampir 1 bulan hari-hari kita penuhi, kita isi dengan ibadah puasa, kita isi dengan ibadah-ibadah sunnah dan berbagai macam amaliyah yang disunnahkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dengan kata lain, berbagai macam kebaikan-kebaikan sudah kita lakukan. Insya Allah hari-hari, jam, waktu, detik yang kita lalui di bulan Ramadan sebagai sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sudah kita isi dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Sudah 1 bulan juga kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan derajat, harkat, martabat diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Masyarakat muslimin rahimakumullah, tentu tugas yang tidak ringan yang ada di depan kita, terutama setelah nanti kita menyelesaikan ibadah Ramadan ini. Setelah usainya Ramadan 1446 Hijriah ini adalah mempertahankan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan beribadah, kebiasaan menekuni ibadah puasa, ibadah sholat, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tugas ini bukan tugas yang ringan, penuh dengan tantangan-tantangan. Marilah kita renungkan sebuah ayat Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, janganlah kamu sekalian menjadi seperti seorang wanita yang pada malam harinya dia memintal, dia menenun kain hingga kain itu terpintal dengan kuat. Kemudian pada pagi harinya dia cerai-beraikan satu demi satu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang tidak berkelanjutan. Seperti digambarkan di dalam ayat tadi. Kata Allah, jangan kalian menjadi seperti seorang wanita yang melakukan perbuatan sia-sia. Malam harinya dia pintal, dia tenun kain itu dari benang satu helai demi satu helai. Tapi pagi harinya setelah kain itu tertenun dengan kuat, dia cabut satu demi satu sehingga bubarlah kain yang sudah jadi itu. Artinya sia-sialah apa yang dia lakukan dalam satu malam penuh itu. Jika hal ini kita tarik ke dalam ibadah puasa kita, maka ayat ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Kita diingatkan oleh Allah SWT
Janganlah ibadah puasa, berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, dan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini berakhir sia-sia. Berbagai macam kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Jangan sampai berbagai macam kebaikan-kebaikan, apa kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan juga pergi, lenyap seiring dengan kepergian bulan Ramadan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita melanjutkan kebaikan-kebaikan itu, bahkan mempertahankan kebaikan-kebaikan itu di bulan-bulan yang lain. Memasuki bulan Syawal, awal bulan Syawal, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya hingga 1 tahun berikutnya, sampai kita memasuki bulan Ramadan berikutnya. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang sudah tertanam di bulan Ramadan itu berlanjut. Sehingga kepribadian yang sudah kita bentuk di bulan Ramadan sebagai sebuah kepribadian yang baik juga menjadi kepribadian kita di bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Masyarul muslimin, jamaah Tribunus yang berbahagia, yang kami hormati, yang sama-sama sedang melaksanakan ibadah puasa, seorang ulama memperingatkan kita bahwa suatu ketika Asy-Syibli, seorang ulama itu ditanya tentang keutamaan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Mana yang lebih utama? Apakah bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Tetapi mengejutkan atau agak mengherankan bahwa jawaban dari ulama Asy-Syibli, Syekh Asy-Syibli, bukan menjelaskan bahwa bulan Rajab yang lebih utama atau bulan Sya'ban yang lebih utama dari bulan Rajab. Tapi kata beliau, kunu rabbaniyin wala takunu sya'baniyin. Jadilah kalian menjadi orang yang beribadah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kalian berada. Dan jangan menjadi orang yang hanya beribadah kepada Allah di bulan-bulan tertentu, khususnya hanya di bulan-bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Namun di bulan-bulan yang lainnya kalian tidak beribadah. Kalian meninggalkan kegiatan-kegiatan kebaikan-kebaikan itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, di dalam kitabnya yang sama, Lataiful Ma'arif, ulama ini menjelaskan kepada kita bahwa salah satu tanda, salah satu indikator dari kebaikan yang kita terima atau ganjaran, pahala, atau tanda diterimanya ibadah kita adalah lahirnya kebaikan berikutnya. Ibadah kita diterima, katanya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada hamba yang beribadah itu untuk melakukan kebaikan berikutnya. Artinya, jika ibadahnya itu hanya berhenti pada ibadah itu saja, ibadah yang sebelumnya dilakukan, tetapi tidak melahirkan kebaikan berikutnya, apalagi kebaikan-kebaikan demi kebaikan berikutnya, maka itu pertanda bahwa ibadahnya itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi perlu kita garis bawahi bahwa efektivitas tanda bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melahirkan dampak yang positif kepada kehidupan kita adalah bahwa ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di masa yang lalu itu kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan pada masa yang akan datang. Ibadah kebaikan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa,
kita menahan hawa nafsu, tidak mudah marah, membangun relasi, hubungan yang baik, silaturahim dengan orang-orang lain. Karena kita di bulan Ramadan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu hubungan-hubungan itu. Kita tadarus Al-Quran, kita berzikir, kita rajin ke masjid melaksanakan ibadah berjamaah bagi laki-laki. Kita rajin bersedekah, membantu orang-orang yang tidak mampu, memberikan buka, bahan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan itu adalah bagian dari upaya kita. Didikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita membangun kepribadian yang baik. Maka tugas kita adalah mempertahankan istiqomah, konsisten untuk tetap melakukan kebaikan, menjaga kebaikan-kebaikan itu di bulan-bulan yang lain. Jangan sampai kita membiarkan diri kita kembali kepada kebiasaan-kebiasaan yang mungkin biasa kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik yang kita lakukan. Manakala seseorang yang melakukan kebaikan sebelumnya, melakukan kebaikan di bulan Ramadan, tetapi tidak melahirkan kebaikan-kebaikan di bulan yang lainnya, maka bisa jadi itu sebuah evaluasi bahwa ibadah-ibadah yang dia lakukan sebelumnya di bulan Ramadan itu kurang efektif. Dengan kata lain, bahwa Allah tidak memberi taufik kepadanya untuk melahirkan kebaikan berikutnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Tribunus yang kami hormati, yang berbahagia, yang hari ini sedang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan kita tetap konsisten dengan kebaikan yang sudah kita peroleh, kebaikan yang sudah kita bangun, bangunan kebaikan yang sudah kita wujudkan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bersama di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini bisa kita pertahankan di bulan-bulan berikutnya. Sehingga hal ini akan menjadi salah satu faktor terwujudnya kebaikan bersama. Kehidupan kita dari hari ke hari akan semakin lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan untuk kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk beribadah dan melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, berkontribusi di dalam kehidupan bersama di bulan-bulan berikutnya hingga 1 tahun berikutnya. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi pengingat bagi kita. Apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan menjadi salah satu renungan bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semua dengan hidayahnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasrum minallahi fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.